Jadi ada kelas malam, terus ada dosen yang lagi mengajar gitu kan. Terus tiba-tiba aja mahasiswa-mahasiswa yang hadir di kelas tersebut dapat chat gitu, entah SMS, broadcast dari grup bahwa si dosen ini tuh ternyata meninggal sore itu. Nah pertanyaannya siapa yang ada di depan kita Iya. yang Itu dia. ngajar gitu loh. Anet dulu deh. Seberapa beda Maya sama Anet? Gilirannya susah lu gue ya. Tunggu Apakah Anda juga sering mengekspresikan seberapa beda sama mahasiswa yang dicerita? sama si Maya gitu? Sama aslinya. Agak beda banget. Agak bener ya. Lagi anxiety langsung ganti warna rambut gitu, langsung potong gondol. Spesialis enggak. Beda soalnya Dulu pernah botak kan itu gara-gara mana kan? lihat kan maksud lo. Oh bukan. Setelah lagi reading kita sempat kayak main badminton bareng. Iya. Kita sering makan Bonding, Korea bro, bareng. bonding. nongkrong biasa. makan. Oke. Halo Tribuners, kembali lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada mahasiswa dari dosen killer, dosen gaib. Halo, Ada para cast dari film dosen gaib, tentang lu dong. Kita yang ramein sendiri aja nggak apa-apa. Ini ramai nih, banyak yang nonton nih. Oh iya, Tapi nggak gaib ya yang nonton. oh benar. Baik. Ada Elsa Aurelia, Halo. ada Ryan Wijaya, Hai. dan ada Anet Hai. Eduarda. Bener. Itu sama hero Mobile Legend. Eudora. Salah. Agak ribut. Jadi mereka adalah cast dari film horor Dosen Gaib yang akan tayang di bulan Agustus ini. Iya betul. Dan sebelum gue nanya-nanya soal karakter, siapa yang bisa ngasih tahu gue nih Dosen Gaib ini tentang apa nih ceritanya? Ersha lah. Silakan. Langsung dilempar ke gue ya. Emang Karena kemarin gue nggak hadir. Iya. Karena mereka yang disuruh ngejelasin Iya. hari ini. Agak berkeloncoan sih emang. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi cerita dosen gaib ini menceritakan, ini tuh diangkat dari cerita viral yang sempat viral kalau nggak salah di Twitter ya. Twitter, Iya. Ada threadnya gitu, terus menceritakan suatu peristiwa di mana di kampus itu jadi ada kelas malam, terus ada dosen yang lagi mengajar gitu kan. Terus tiba-tiba aja mahasiswa-mahasiswa yang hadir di kelas tersebut dapat chat gitu, entah Broadcast. SMS, Iya, broadcast broadcast dari grup bahwa si dosen ini tuh ternyata meninggal sore itu. Nah pertanyaannya siapa yang ada di depan kita Iya. yang Itu dia. ngajar gitu loh. Itu kan kalau di truk ini ya sedikit doang ya, apa namanya ceritanya. Yes. Iya. Dan sisanya itu apakah ditambahkan sebuah jadi ada drama-dramanya kah atau seperti Oh apa? iya benar Iya, banget. namanya pastinya. juga film pasti akan ada tambahannya lah ya, nggak mungkin template banget sama sesuai cerita yang viral, pasti ada Karena ditambah-tambah format dikit. yang viral sama kita bikin film kan itu berbeda ya. Kita mungkin durasi 90 sampai 100 atau 20 menit gitu, sekitar gitu. Ya pasti kita harus ada penambahan cerita supaya cerita lebih menarik dan lebih nyambung. Iya, dan di sini pun pasti kan diangkat kayak tiap-tiap karakter tuh punya ceritanya masing-masing, backstory-nya masing-masing. Kayak dosennya pun punya backstory yang akhirnya kita bakal bisa ngerti kenapa dia nih strict banget, kenapa dia dosen killer gitu di kampus ini. Dan kenapa juga dia masih ngajar pas dia udah meninggal gitu. Ada alasannya. Tapi kalau nggak terlalu kayak apa ini mah berdarah-darah banget gitu. Iya, agak semi-semi thriller gitu ya. Namanya juga film horor ya kak ya. Iya benar Iya, sih, iya. benar sih. Oke, kalau buat karakter Maaf. Ersha sebagai siapa sini? Aku di sini sebagai Amelia. Oh, Amelia. Iya. Siapakah Amelia itu? Siapa Amelia ini mahasiswa yang sangat teladan ya. Dia tuh asisten dosen sebenarnya. Terus dia tuh sangat berbakti kepada ibunya gitu kan. Dia juga sering ngebantuin ibunya kerja. Terus di kampus pun ya memang dia aktif dan pintar gitu, smart gitu. Apakah dia asdos dari dosen yang mengajar di malam hari itu? Yes, dia asesnya Pak Bakti. Gitu. Dia teladan tapi apakah ikut kelas malam juga? Ikut Kayak kelas malam. itu kayak bukan kelas malam buat kelas susulan ya kalau di trailer ya, kayak buat yang Betul. Susulan susulan karena sebenarnya. ceritanya kita nggak lulus gitu. Oh, Amelia teladan dari Dia mana tuh ya kalau Anda? teladan, cuma salah bergaul aja. Iya, kayaknya gue salah bergaul nih sama dia, soalnya bergaulnya Salah bergaul Iya, sama bener-bener. Ini sering terjadi nggak sih di, Iya. di kota-kota besar? Iya. Iya. Pinter, tapi jadi males. Jadi tuh kayak dari 4 berteman tuh ada satu yang pintar, tiganya kan emang nembeng aja pintarnya. Iya.
kayaknya gue bisa deh sama lu sekelompok ya. Ternyata gue ngasih contekan ke mereka, mereka jadi nggak lulus kan gara-gara gue. Malah terjerumus. Kalau Ryan sebagai siapa Ryan? Aku sebagai Emir. Emir. Ini karakternya lebih normal daripada yang lain. Oh, gimana? Jadi menurut lo kita nggak normal gitu. Bukan Ngomongnya maksudnya nyantai banget lagi, lebih normal. karena kita kan temenan berempat. Oke. Ya kayak Amel mungkin agak sama lah, satu visi gitu. Ini versi normal cewek cowok normal lah. gitu. Nah ada teman gue 2 lagi itu agak kurang-kurang normal. Iya. Yang rambutnya dicet. Yang rambutnya dicet, sama Iya, ini kelihatan juga, kan dari penampilannya kelihatan. juga mungkin nanti bisa diceritain sama Anet kenapa nggak normalnya gitu. Jadi ya dan Emir ini orangnya lebih ke mengayomi gitu sih, kayak misalnya teman-temannya butuh apa, kayak kita lagi dalam masalah ya dia yang sediain. Dia lebih waras enough untuk kayak lebih rasional lah, lebih rasional gitu orangnya kalau lagi ada masalah. Lebih rasional atau mungkin juga ada leadershipnya juga nih si. Ada sih, Ya, lumayan ada sih. lumayan ada. Lebih ke cuek sih dia sebenarnya. Lebih ke- Cuek banget dia. Itu Ryan. Sama aja kayak Emir. Apakah Emir yang pertama kali menyadari bahwa dosennya bukan dosen yang sebenarnya? Oh itu Enggak. semuanya Itu semua serentak sih. serentak, Serentak. karena kan kita dapat broadcast kan. Bareng. Kita di Iya. grup semua dapat. Jadi semua mahasiswa juga tahu. Gitu. Oke. Kalau Anat sebagai siapa? Aku sebagai Maya Maya. yang nggak normal katanya. Rambutnya merah banget kayaknya. Udah pendek merah lagi ya. Ya terlihat jelas lah ya karakternya emang rada-rada ya. Seperti apa Maya ini yang nggak normal yang nggak tetap. Nggak normal, sebenarnya dia normal kan. Cuma emang lagi ada, bukan lagi ada, emang ada penyakit. Lagi menil lah kalau bahasa sekarang. Apa tuh? Mental illness. Allah Akbar. Jadi dia apa-apa Nggak tahu dikit-dikit lagi. anxiety. Iya. Dia tuh anaknya apa ya, mau bilang cuek juga enggak, dia tuh punya ansiat sendiri, dia ada trauma juga tentunya, terus dia ya bego lah ya. Makanya dia temenan sama Amelia, nebeng. Iya, Dan iya, Amelia iya. mungkin sayang karena kasihan nih cewek ya, rusak banget hidupnya. Iya, tapi kita dari awal emang udah sahabatan ceritanya. Emang dari awal tuh kita ada sahabatan di ceritanya, terus ketemu lah sama dua Dua orang orang ini di laki-laki kelas ini. malam itu. Tapi sama Emir juga udah sih dari sebelumnya. Dia tuh emang inti ceritanya kita berempat tuh sahabatan tapi empat-empatnya nggak lulus. Iya. Tahu kan? Susah sedih ngerasain bersama itu. Masalah gaul sih sebenarnya. Iya, salah contekan sih menurut gue ya. Kayak kok bisa empat-empatnya nggak lulus. Amel Sebenarnya salah gaul sih. Kasihan Amel sih. Kayak Amel mungkin secara perkuliahan sepertinya harusnya lancar-lancar aja ya. Kalau- Iya. Padahal dia sangat ideal ya. Dia nggak tahu deh. Tapi ini Kenapa? syuting kapan? Dosen gaib. Gaib apa goib sih? Gaib. Gaib. Kapan syuting? Februari kemarin ya? Kita kapan sih? Januari. Jujur lupa sih Kita kayak udah lama Januari, banget ya. Kayak sorry, Januari. Desember ke Januari sampai Februari setahu gue. Iya, Di itu. masih tahun ini? Masih tahun ini. Tahun lah. ini. Oke. Dan di kampus di mana gitu mungkin boleh diceritain? Ada deh. Di Jakarta atau di mana? Ada Nah, deh. sebenarnya latarnya tuh di Semarang. Oke. Karena latar mengikuti cerita yang di Latar ceritanya di Semarang karena memang kampus asli di si cerita thread ini tuh di Semarang. Ada yang di Semarang, ada yang di Jogja. Iya. Tapi aslinya kita syuting di Jakarta. Iya Oh, betul. Oke. Ini salah satu mahasiswa yang sakit jiwa dia datang nih. Emang saking sakit jiwanya telat kan? Tapi kalian baca threadnya dulu udah lama belum atau baru baca pas apa? Gue pernah baca nggak project ya? Prime? Jujur sih gue pernah baca pas itu 2016 kalau nggak salah kan, 2016 sampai 2017 gitu sempat viral, terus gue sempat baca di 2018 sempat viral lagi. Iya emang. Tapi itu emang emang fotonya kayak sering muncul gitu nggak sih Iya. di explore? Di-explore. Kayak yang emang bentuknya kayak gede, Gede, tinggi tinggi gitu kan. gitu. Tiba-tiba tinggi gitu ya. Iya. Sepapan tulisnya mungkin emang dosennya tinggi aja kali ya bagaimana? Iya, bisa jadi. Oh, tapi nanti lihat deh di filmnya. Kenapa Lebih emang? tinggi lagi. Oh iya. Iya. Omegi yang meranin ya? Oh my god. Iya, Megi. Gimana adu acting sama beliau? Seru lah. Kan beliau jadi dosen killer kan? Heeh. Kelihatan killer nggak selama syuting? Kayaknya kita nanya yang nonton trailernya, rasanya killer nggak? Belum kelihatan kan karena Belum dia, kelihatan. Karena dia baru. Tapi baru- dari looknya dia udah killer sih, diem aja dia agak, kalau orang belum ngobrol sama dia dipikir dia emang dari gerak-geriknya iya sih botol kan Kayak dok serem dok sih. gitu Iya, kan. dia diem aja tuh udah serem mukanya. Belum ada dialog sih kayaknya sih kalau pas di trailer apa gue lupa gue nggak tahu deh. Nggak nonton berarti? Nggak nonton. Ada orang dia ada dialognya. Ada Baru barang-barangnya aja. Amel. Tuh orang ingetnya tiba-tiba pas balik badan udah hancur mukanya. Oh, iya, Gitu iya, kan. iya. Tapi gimana seseru apa sama Megi sama di
lokasi berdua acting sama beliau kan termasuk senior juga. Ya seru sih Om Egi tuh cukup membantu kita, membimbing lah ya. Terus yang kayak nggak tahu ya, kalau dari gue pribadi sih audio acting sama dia gue masih nyaman-nyaman aja karena dia sangat membantu juga di acting gue. Terus gue tahu sama teman-teman yang lain. Tapi kayaknya kalau gue lihat-lihat kita emang cast kita tuh seru-seru aja. Iya sih. Cepet Nggak ada ada ini yang- ngedrop gugup itu kan. Enggak sih untungnya. Soalnya Om Egi tuh orangnya juga santai banget. Santai banget. Iya, nggak kayak yang Nggak kelihatannya. yang Jadi meskipun dia killer, kalau dia udah on set, meskipun dia pasang muka galak, tapi udahannya tetap bercanda-bercanda. Iya. gitu. Nggak- Jadi kayak- nggak ya yang- emang aktor yang pada umumnya profesional banget lah, di saat lagi di set dia bisa serius banget, tapi kalau di base camp ya dia balik lagi menjadi Egy Fadli gitu, bukan Pak Bakti. Ya seru sih. Terus apa yang bikin kalian tertarik akhirnya nih mau nih main di dosen gaib ini? Siapa Ryan mungkin siapa? Kalau aku sih ya karena pertama nih challenging ya, terus cerita spiral yang sepotong itu kita jadiin film itu kan sesuatu hal yang nggak mudah gitu. Oke, Maksudnya kita juga harus mengembangkan, ya mungkin itu ada porsinya masing-masing. Dari segi tim penulis harus mengembangkan cerita, dan dari tim kreatif harus bikin ide-ide yang menarik. Kalau dari kita juga harus menghidupkan suasana dan Menghidupkan karakter gitu. dari sepotong cerita viral yang beredar, kita juga harus bikin orang jadi terhipnotis kalau ini beneran terjadi loh gitu. Ini pernah terjadi loh gitu. Itu salah satu tantangan yang menurutku kenapa ya nggak aku coba gitu untuk ambil. Menarik sih ceritanya. Kalau dari aku sih, dari aku casting tuh udah ngerasa kalau ceritanya tuh tense banget. Gimana tuh? Jadi kayak nggak dikasih nafas gitu. Dan adegan-adegannya pun kayak berasa pas klimaks tuh beneran kayak apa ya, kayak tense gitu loh. Jadi kayak aku Iya. ngerasa challenge yang baru aja gitu, kayak seru nih kayaknya. Karena menurutku film horor tuh yang paling susah itu klimaksnya. Iya. Oh iya benar. Ya kan? Kita kalau nonton film horor tuh pasti endingnya tuh harus yang gimana caranya harus wow gitu. Oke. Nah ini mungkin ya Ersya suka gitu dengan endingnya. Ryan, Saking wow-nya. tapi kan udah dikasih nonton belum? Belum, kita belum. Kita belum nonton sih sebenarnya Kak, pengen surprise aja nanti pas premiere. Pas premier. Kalau Anet kenapa Anet akhirnya mau bergabung? Apa karena tertarik rambutnya dimerahin kah? Enggak dong. Kebetulan juga itu ide saya. Oh itu ide sendiri. Iya, jujur kalau kenapa aku milih film ini sama kayak Ryan juga tadi, ini menurut aku sesuatu hal yang baru gitu, challenging juga. Apalagi karakter yang aku peranin di film ini, Maya tuh menurut aku kayak lain dari karakter-karakter yang pernah aku mainin gitu. Kayak ini sesuatu yang kayak unik nih kalau gue coba karakter ini nih. Terus selain itu ceritanya juga, dan apalagi sutradaranya juga aku suka gitu, Pak Guntur. Kan Pak Guntur keren ya bikin filmnya. Dan ya sama bertemu dengan kas-kas inilah yang sebenarnya aku udah kenal sebelum project dosen ini tuh sebenarnya kita udah kenal di luar Iya gitu. lagi, kita semua udah kenal ya. Iya, bukan yang Iya, kayak iya, baru iya. ketemu pas di project ini, tapi kayak pas dibilang oh ini mainnya sama ini, oh kayaknya akan lebih menarik karena kita emang udah kenal sebelumnya. Pas banget berarti. Iya. Terus pas kita lagi reading, kita sempet kayak main badminton bareng. Iya. Kita sering makan Bonding, Korea bro, bareng, bonding, nongkrong biasa. makan. Jadi kayak- sangat bonding nih seperti melihatnya. Gak perlu ada yang canggung-canggung gitu loh, kayak Iya, kayak iya, seru iya. sih ini, kayak kita nggak perlu kayak kaku harus memperkenalkan diri lagi tuh, enggak. Serunya di situ sih. Kalau buat pengembangan karakter sendiri ya, kalian dibebasin kah atau by script tadi? Cuman saklek aja lewat script. Kita sih dikasih kebebasan Kebebasan banget sih sih. sama Pak Guntur. Pak Guntur juga kebetulan orangnya kayak mau mendengarkan Iya. pendapat kita gitu loh. Kayak mau melihat kita memberikan sesuatu yang lebih juga boleh gitu. Kalau Dia berani melihat masih- dari sisi pemain gitu. Iya, Cuma kan masih- Pak Guntur kan perfeksionis juga kan. Iya, Jadi tuh memang ada juga tetap touch directing dari dianya Iya. yang juga membentuk karakter kita sebagaimana semestinya. Cuman memang kita kan juga sebagai yang meranin, kita jadi juga punya personal pandangan. iya input ke karakter kita masing-masing. Tapi seberapa beda nih si mahasiswa ini sama kalian bertiga nih? Anet dulu deh. Seberapa beda Maya sama Anet? Gilirannya susah lo gue ya. Tunggu Apakah Anda juga sering mengekspresikan seberapa beda sama mahasiswa yang Kira dicerita? 11-12 sama deh, si Maya gitu. sama aslinya. Agak beda apa? Mega bener ya.
Lagi anxiety langsung ganti warna rambut gitu, langsung potong bondo. Spesialis enggak. Beda soalnya Dulu pernah botak kan itu gara-gara mana kan? ansiat kan maksud lo. Oh bukan. Oh karena project ya. Project bro. Kirain Ya karena seberapa beda antara Maya dan Anet kan karakter kan. Ya beda lah kak. Kalau Maya kan dikit-dikit nggak bisa tenang, ansiet, terus yang kayak overthinkingnya tuh jauh. bahkan sampai ngobat ya. Sampai ngobat, Ngobat sampai penenang. kayak Obat penenang. harus gini si Maya tuh. TikTok gitu. Sementara kayak ya Anet ada juga ansietnya tapi nggak separah Maya. Ada juga overthinkingnya tapi nggak sejauh pemikiran Maya gitu. Dan mungkin kesamaannya cuma satu sih kak. Apa? Agak kurang di akademis. Selebihnya kayaknya beda lah. Oh berarti Anet kalau misalnya overthinking nggak potong rambut ya, nggak ngewarnain. Kayak pelariannya beda lagi sih Kak. Mungkin ke hal-hal lain ya. Apa itu? Liburan ke pantai, ke gunung Positif gitu. ya. Masih positif ke Curug-curug, nyuruk ya kan. Gitu. Healing. Nggak kayak Maya, stres dikit potong, terus warnain Tapi gitu. capek nggak jadi mahasiswa yang stres gitu yang Capek lah Capek sih, kak, capek capek sih. banget sih. banget tuh. Orang dia habis tek kayak kadang aku ngeliat dia tuh kayak ngos-ngosan dan kayak udah kayak fokusnya tuh udah kayak kemana-mana gitu. Itu kayak, maaf ya teman-teman, bukannya gue sombong nih ngomong ngobrol, tapi capek. Terus gue kayak, kipas mana kipas? Minum mana? Dan sumpah kalau misalnya setiap kali Keren banget sih. abis take yang kayak gue lagi anxiety banget nih yang lagi pasti dia tuh kayak kipas Iya, minum. yang paling care dia sebenarnya dibanding laki-laki ini Terus semuanya ya. bawa nggak akhirnya? Hah? Sampai ke bawah sampai lama nggak gitu sih karakter ini? Ke bawah sih nggak lama banget ya kak, cuma mungkin ada beberapa minggu setelah kelar syuting si Maya kan emang saking dia tuh kayak ngomongnya tuh belepotan. Iya Oh ya, kan? jadi epetan beneran. Iya, gue bayangin kayak dia ngomongnya tuh kayak aja belepotan banget, terus tangan tuh yang kayak nggak bisa diem gitu, kayak kaki tuh gini terus. Terus setelah kelar syuting itu, gue tuh pas ngobrol sama teman-teman gue jadi belepotan banget sampai mereka kayak ngomong, lu ngobat ya? Astagfirullah. Enggak guys. Iya ngobat beneran. Iya karena ke bawah karakter, karena kan karakternya Maya kan dia emang saking dia ngobat kan. Terus kayak enggak, emang masih separah itu ya. Makanya itu gimana gue keluarinnya ya, gue cari apa yang Anet suka, ke curug lagi. Lalu kreator sebenarnya ya. Iya, kan pasti kita ada cara keluar masuk ke karakter kita masing-masing kan. Gitu. Kalau Ryan sama Emir sejauh apa bedanya? Ini nggak jauh beda sih kayaknya. Iya sih, lempeng-lempeng aja ya kan. Lempeng-lempeng aja Sama-sama soalnya. cool kah sih? Emir juga nggak cool banget kok. Gitu. Sama aku lagi. Lucu banget lagi. Karena dia kata kayak cool. Iya, gitu. cool. Dingin. Nggak jauh beda sih, cuman ya mungkin yang bikin Emir unik ini dia punya trauma gitu loh karena pernah dipukul sama Pak Bakti. Bakti. Jadi ada kayak bekas luka gitu di Itu boleh di-spill nggak sih? boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, Terus spoiler. nah apa-apa. Nah, terus tapi udahannya tuh yang bikin betenya tuh kayak setelah syuting itu ini gue jadi sering pegal-pegal Ke bawah. ke bawah Bawahnya jadi kayak gitu sih. Oh, ketempelan kali. ya enggak lah. Gue ketempelan sih. Padahal sama cuma acting sakit doang. Iya, acting sakit doang gitu. Cuma kan kadang-kadang ya apa acting itu kan capek banget ya, apalagi horor gitu. Kita Tapi udah kayaknya karena kita banyak actionnya juga kali. iya jadi kita udah main pegal-pegal. fisik, terus kita harus masukin emosi yang benar-benar lumayan besar gitu dalam kita gitu, dan itu benar-benar menguras tenaga dan capek banget gitu. Jadi kayak udahannya tuh benar-benar berasa ke bawah, aduh kok leher gue pegel-pegel, aduh gue pengen cari tukang pijit deh gitu, kayak udahannya kayak pengen pijit mulu. Oh, Gitu sih jadi paling kayak ke suges bawah. kali ya? Kayak suges jatuhnya, Iya karena sih. kan aku ya aku harus menanam kan, anjing gue trauma nih, sakit gitu. Iya, betul. Jadi ke bawah terus. Berapa lama tuh akhirnya baru hilang? Ya nggak gitu, nggak lama sih ya. Beberapa paling- kali pijet lah. Ya, Lu pertanyaannya aneh juga sih sebenarnya. dua kali masa sih hilang sih. Karena gue mau tahu di dalam Takarannya 2 kali Dua masa kali aja. masa. 3 kali pijet. Oh ya udah berarti. Kan dia 3 kali beri tempat pijet tadi. Kalau Arsya gimana? Nggak jauh beda lah, gue kan sama-sama smart juga ya, sama kayak Amelia. Nggak lah, bercanda. Agak meyakinkan banget sih. Jangan meyakinkan ya. Aduh gimana ya, gue nggak tahu sih. Cuman ya yang pasti gue berusaha untuk, kalau Amel tuh semua yang ada di gue tone down gitu loh. Jadi kayak dari cara gue ngomong, dari cara gue biasa bergaul. Kalau Amel kan sangat apa ya, kelihatannya kayak introvert dan
ya maksudnya nggak banyak ngomong lah gitu. Kayak nerd itu kan sih? Lumayan nerd, ya. Dia kan sangat akademis banget kan anaknya gitu. Jadi fokus sama pelajaran. Jadi ya aku berusaha untuk coba mengulik sisi itu dari aku gitu. Oke, tapi kalian selama syuting aman gak ada lebam-lebam karena banyak action-actionnya itu tadi? Iya lagi lebam-lebam. Ada lah Kak, lebam-lebam ada. Di bagian- Salah urat. Andy lebih banyak lagi. Oh dia yang lebih banyak ya? Iya. Banyak lah Kak. Dia Di pernah trailer kepetok kamera ya kalau nggak salah. Iya, dia kepalanya kepentok kamera. Terus dia juga sempat kayak biru gede banget di kaki atau di mana gitu. Oh, tapi itu karena jatuh kan, bukan karena tiba-tiba Karena muncul. jatuh. Karena jatuh. Oh, tiba-tiba ini apa sih? Rumor-rumornya. Tiba-tiba Rumornya dicubit digigit gitu. setan Iya, gitu cubit ya. setan. Kok bener kok biru-biru kenapa ya? Nggak Ah, ada dicubit ngapa-ngapa. Enggak setan nih. dong. Dicubit Pak Bakti sih gue rasa. Ceritanya nyubit. Tapi kalau kalian apa, lebam-lebam banyak kan? Lebam-lebam. Oh, Lebam waktu itu banyak. jadi aduh, nggak boleh di-spill lagi. Iya. Pokoknya ada adegan di mana Efek aduh, aja, boleh nggak sih? efek aja sih, di badan. Intinya gue jatuh sama dia juga bertiga jatuh ke bawah gitu kita terus ternyata setelah take tuh sikut 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 gue tuh kayak merah gitu terus besokannya biru Salah jatuh apa gimana? kayaknya pokoknya gue numpuknya tuh di sini jadi kayak jatuhnya nggak safety gitu harusnya kan jatuh kan di bagian-bagian yang nggak tulang gitu jadinya di tulang ya udah terus kayaknya di kaki-kaki juga tulang kering yang pasti banyak lebam-lebam. Kalau Ryan ada? Kalau gue pernah sih, ya ada adegan kayak leher gue ditarik gitu, terus ditariknya pakai sesuatu lah yang yang nggak bisa gue spill gitu. Spillnya Ya, tipis-tipis. ya pokoknya ditarik lah leher gue tuh pakai sesuatu gitu dan kita kan memang konsepnya tuh lebih ke banyakan apa bahasanya ya real ya gitu, nggak minimalisir CGI gitu, Iya, iya, betul. minimalisir efek gitu. Jadi ya memang banyak apa kita latihan-latihan sedikit action juga gitu. Jadi ada Iya. ditarik gitu dan itu lumayan sakit. Nyekek Soalnya dong ditariknya beneran, Berarti nyekek banget dong? bener nyekek, jadi kayak ditarik gitu. Cuman tetap kontrol ya, yang narik kontrol dan aku juga kontrol juga gitu, yang ikut ke bawah juga aku kontrol gitu. Tapi tetap aja berasa kalau berkali-kali take kan. Oh itu tapi agak diulang? Dia lumayan lah. Itu kan senang supaya kali yang dapat- nariknya? Iya lu gue tarik. Dia punya dendam deh sama gue. Yang lain kayak Sekali dong gak cukup kali. Eh. Diulang lagi deh. disalah-salahin. Seneng nih narik nih. Ada tak Anet? Ada. Lebam sih nggak ada, tapi lebih pernah ke encok salah urat pernah kali gue. Kok bisa? Itu gara-gara sling. Yang sling, dan gue bisa spoiler karena ini ada di trailer. iya, Benar-benar. Jadi tuh ada adegan gue jatuh Aduh, iya dari lagi, sling tuh parah banget iya, sih. gue di sling dari rusun lantai 4 dari dari atas sampai bawah. Oh, oke. Dan itu kayaknya take-nya bukan cuma sekali dua kali ya. Jadi kayak gue kayak ditarik tambang tau nggak? naik turun dengan posisi slingnya di sini dan gue tuh harus tiduran. iya. Selama mereka belum action gue nggak bisa begini dulu. Dan itu pas gue kelar take besoknya kayaknya pinggang gue salah deh. Salah encok. ketarik di Kayak pinggang. ketarik. Dan seling itu sakit loh. Sakit-sakit. Di Gue sling tuh tuh pernah di sakit, seling. Kak. Terus ini, ya maaf ya, Iya, kayak iya, selangkangan tangan. kita ini, yang bagian ini, itu kan ketarik ya. Itu kalau apalagi kalau butuh yang kenceng atau yang itu. Iya, iya, jatuh bener. Jadi bisa kaget gitu loh kalau kita nggak Ototnya, pemanasan. iya, Jadi ototnya. ototnya itu bisa Iya, kena. dan gue tuh kemarin di selingnya tuh benar-benar cuma di pinggang. Sementara gue adegan yang harus jatuh. Kalau misalnya ada di Aduh, sini iya kan masih lagi. enak kan. Ah. Tapi kalau cuma di pinggang terus lu harus tiduran kayak yang numpul lu tuh cuma pinggang lu doang Wah, nih. Dan bayang sih ini. gue kayak dan itu gue teriaknya bukan karena takut jatuh karena capek. Tapi tetap ada yang jagain kok. pas tapi syuting safety kita sih. juga Karena kan sebelum juga kita proses itu semua kita emang ada workshopnya Ada juga. workshopnya kan. juga. Tapi ini pertama kalian yang action banget gini kah syuting yang secapek ini kah? Untuk bagian sling ini pertama gue sih yang capek banget. Kan biasa sling cuma jatuh ya. Ah, iya. Jatuh, ketarik, kelempar. Itu kayak Bukan yang terjun kayak sekarang ya? Nggak yang terjun kamera di atas. Pikiran gue tuh lebih kayak ini kalau kamera putus pala gue nih kayak langsung. Enggak dong. Mungkin kenapa dikasih adegan terjun karena seneng air terjun kali ya mungkin. Iya benar sih. Emang lebih kayaknya. terbang. Kayaknya Anet ada ketertarikan sama air terjun, kita kasih adegan Iya. terjun kali ya. Bukan anaknya adventure banget. Iya benar. tapi nggak gini pak. Apa Ryan apa ya kayak ini yang benar-benar paling capek yang action Udah kan pernah juga sih sebelumnya yang capek juga. Ya, sama ada ininya lah, ada Fasenya apa? beda-beda ya? Ya capeknya beda-beda sih. Fasenya beda-beda. Kalau buat kalian ini horor keberapa? Ada yang pertama kan mungkin?
Aku kedua. Emang udah hitung-hitung yang filmnya banyak. Enggak. Ada Ya, aneh sih banyak banget sih. Fake. Ada ini film horor keberapa nih? Ini film gue ke-15 tapi cuma satu yang drama gue. Berarti 14 yang horor semua. Buset. Horor semua. Oh berarti yang kemarin gue gitu drama Drama pertama gue. 14 yang horor. 2 deh drama sama Argent Thunder 2. Jadi 13 Tapi itu nya action horor. juga ya? Iya, Tapi kan agak. Argent Thunder juga action, Kak. Iya, action. Jadi benar-benar kayak gue tuh sampai baru gue pengen film drama gitu. Capek. Kalau Ryan? Dia mah banyak, Kak. Horor banyak ya? 20 lebih mah. Enggak lah. 5 aku paling. Gak bohong. 5 kayaknya. Tapi apa ya akhirnya ngebedain dari segi cerita dan penggarapan di horor ini sama yang sebelum-sebelumnya kalian rasain? Ya menurut Mungkin aku dia- kayak semua beda, semua project, semua film horor tuh pasti ada beda-bedanya ya Spesifik, Kak. iya. Iya, jadi nggak bisa kita kayak oh ini terlalu gini, ini terlalu enggak. Pasti masing-masing dari yang pernah kita jalanin ada keunikannya, keseruannya sama berbedanya. Kalau saya mungkin ada Aku di horor yang sebelum ini tuh aku lebih drama ya. Maksudnya aku nggak dapet part action dan baru di sini aku yang dapet yang lumayan action. Aku sempat diseling juga di sini, meskipun nggak se ekstrim Anet ya, cuman sempat diseling juga. Lo ekstrim tau, lo jatuh ke kaca. Stand in. Ya, gue spill, nggak apa-apa Nggak guys. apa-apa. Ini Nggak namanya apa-apa, it's okay. proses pembuatan film ya, jadi nggak semuanya gue beneran gitu. Enggak, guys. lu kok gue yakin Itu lu lo kok. kok gue yakin. Oh iya ya, Lo oke. tuh sangat Gue berbeda. ditutupi oleh teman-temannya. Gue transfer ya guys, makasih banyak. Ya pokoknya gitu. Gue ada di situ. Gue lihat Iya itu. lo lihat kan. Iya. Gue di belakang monitor itu lo Iya Syah. gue. Oh sutradara, Anda. Oh, Gak, soundman ya, bukan, soundman. Saya soundman sebenarnya. Kalau Ryan apa mungkin yang kerasa banget bedanya? Apa ya? Dia ceritanya mungkin kalau ini dari thread yang viral kan mungkin sebelumnya lu belum pernah. Iya lagi, itu juga sih. Iya Aku sih, aku yang based on true event gitu ya. Baru nih. Ini baru ini sih gitu. Jadi Sama lagi. kalau kemarin kan yang aku peranin sebelumnya horor-horor yang Fiksi. fiktif, Iya, ya, iya, fiksi gitu. Jadi ya ini agak Challenging berbeda lah lah ya. gitu. Yang sama kebetulan juga Pak Guntur oke banget. Iya, Pak Guntur mantap Iya sih. sih. Jadi kayak aku juga banyak dapat pelajaran Pelajaran. dari Pak Guntur. Jadi ya ini sangat berarti juga sih film ini buat aku. Tapi betul. ini kan ngomongin soal dosen, kalian sendiri ini kuliah ngerasain dosen killer kah atau gimana? Aku kuliah, tapi online. Ada nggak tuh dosen killer kira-kira kalau dia? Ada nggak ya? Tuh dia Kampus aku matiin Zoom baik-baik kali, sih. matiin Zoom. Iya, tim Zoom. Dosen aku baik-baik sih tapi nggak ada yang kayak galak gitu. Cuman ada yang emang kayak ya kerjain yang benar gitu. Cuman selama kita mengerjakan, tapi yang biasanya kayak gitu yang ngasih nilainya tuh generous gitu. Apa sih? Sesuai lah ya. Iya, maksudnya ngasih nilainya tuh nggak pelit. Hmm. Kalau yang galak-galak kayak gitu, yang kayak harus tertib, harus ngerjain tugas yang benar gitu. Karena objektif dia sesuai sama yang Iya, bikinnya. ternyata mereka yang paling baik dan biasanya yang kayak terlihat baik tuh malah kayak dinilainya dikasihnya jelek-jelek gitu. Terlalu santai sama dosen itu sepertinya. Kalau Ryan sama Anet mungkin ada Aku kebetulan nggak kuliah ya, jadi aku nggak tahu lagi dosen apa kayak gini. ada mungkin bayangan jangan-jangan ntar kuliah kayak begini lagi gue dosen gue. Iya sih. jadi kebayang juga. Bikin jadi takut juga. Iya. Tapi kayaknya nggak cuma di kuliah deh, kayak kita sekolah Iya, pasti ada pasti lah ada. guru-guru yang killer nggak sih? Iya, guru killer. Ya gitu. Ada, Jadi ada. aku memposisikan diri sebagai itu aja. Aku juga pernah dapat guru waktu SMA gitu, guru yang killer Dipukul dan juga bahkan Iya lagi. pukul lah di zaman dulu. Iya, zaman dulu. Sumpah. Penghapus aja. Dilempar. Gue masih percaya kalau zaman dulu Zaman masih ada dulu, guru iya. killer yang pengen fisik masih percaya. Gua Asli. rambut gua ini panjang dikit ditarik, celana gua kuncup dikit digunting, Gue juga kuku gua panjang dikit Dipukul kan ya, Lu bener masuk di lagi. Medan dulu ya? Iya, gua sekolah swasta dulu ada di Medan, Metodis 2 namanya. Tapi biasanya kalau kayak gitu sekolah negeri ini sekolah swasta termasuk Swasta. Cuman karena gua sekolahnya itu sekolah Katolik gitu kan. Iya. Jadi lebih Lumayan keras sih. gitu loh. Didikannya itu emang lebih keras. hal paling killer dari guru yang pernah pengalaman lo apa Ryan? Ada dulu guru sosiologi. Wow. namanya.
Psikologi lagi kan. Ya kan? Dia begitu masuk kelas aja itu udah kayak hantu. Iya, asli. Mohon maaf ya nih Pak, jadi kayak udah horor gitu loh Gua bawaannya. tahu lagi kalau gitu Jadi rasa kayak pas gimana. dia buka pintu aja tuh udah matanya tuh udah sini. Pak bakti banget dong ya. Iya, jadi begitu masuk kelas aja auranya tuh udah gak enak gitu. Kita yang biasa ya baru mulai apa mau masuk kelas atau apa gitu kan pasti masih berisik-berisik apa. Jadi ketika dia kakinya aja tuh udah nongol di pintu, semuanya udah pada diem. Udah diem aja gini. Selamat pagi Pak. Pagi. Gitu. Jawabnya cuma gitu dong. Pagi. Pokoknya kalau misalnya ada yang nggak ngerjain tugas atau apa, maju. Kenapa nggak ngerjain tugas? Pak, belum ngomong langsung tangan duluan. Takut banget. Aku anak inter nggak relate lagi. Waduh. Dulu aku inter soalnya guru-gurunya ekspat gitu jadi. Oh beda ya. Gue relate banget lagi. Gue relate kesenjangan banget sih. sosial gue tuh kayak langsung Nggak gitu dong. Itu sendiri lagi gue relate banget. Gue relate banget lagi. Iya, Udah gitu gua, kalau sorry sekolah- gue minoritas. Sorry sekolah- banget. Kalau sekolah kita nggak bisa milih kan? Nggak Iya, bisa milih. iya, Kalau bener. kalau kuliah mah gue nggak suka sama dosen ini udah mat yang semester ini gue losin deh gitu. Iya. Tapi kalau Iya. sekolah, Sekolah apalagi nggak kayak bisa. mata pelajaran hari Senin, ibu ini kayak nggak ngerjain tugas aja. Gue pernah tahu tangan gue tuh sampai bengkak kiri kanan. Jadi misalnya Itu kayak SMP SMA? Itu SMP, Katolik juga. Gue masih inget banget itu ibu-ibu perempuan, maaf ya Bu Mantiri. Gue masih inget. Wah, namanya. di-mention loh. dimension loh. Aku berusaha tidak mention. Tapi Aku aja nggak berani loh sebut nama. tapi kan itu marga terakhir kan banyak. kan. Oh, Bukan iya, namanya. iya. Bukan namanya. Bagus, kita nggak bisa nyapuin soalnya. Dia nggak bisa. Dan gue tuh pernah nggak lulus jadi dia tuh mata pelajaran fisika. Gue nggak. Ya, Fisika lagi. kan Ih, saya malas agak lagi. kurang ya di fisika ya. Siapa sih di dunia ini yang paling jago fisika tuh kayak Nggak hebat ada. banget ya. Dan pas kita lagi ada ujian gitu, gue ada lah beberapa soal yang gak kacau. Misalnya dari 30 soal, gue 20 gue salah. Misalnya. Hitungnya tuh kayak, maju, tangan udah siap, terus atau nggak kayu yang bener-bener kayu yang tebel banget. Digebukinnya tuh yang kayak hitungannya tuh bukan 1, 2, tapi kayak 1, 2, dan sampai gue pulang rumah tangan gue bengkak tau kayak jangan ngobrol sama gue. Tapi zaman dulu tuh kita dipukul dulu gitu kayak tuh biasa ya? biasa loh. Sekarang Kita nggak viral. menganggap itu kayak kekerasan ya. Iya. Kenapa ya? Makanya kalau itu ketika- Gue kedisiplinan. pengen deh jadi Sabo. anak zaman sekarang gitu loh. Iya lagi. Pernah berani ngadu ke orang tua nggak kan kalau digalakin sama guru gitu? Gue AFK dulu ya. Pernah berani ngadu nggak ke orang tua? Kan kalau zaman sekarang sering ngadu. Aku Enggak kan? dulu nggak Kayaknya pernah enggak deh. ngadu sih. Maksudnya ada pikiran untuk ngadu pun kayak enggak gitu loh. Paling kayak Paling ditanya doang sih itu kenapa tangannya nggak bikin PR, nggak lulus. kamu ya sih udah. udah gitu. Iya, malah diomelin balik ya nanti Iya. ya. Ya lagian udah tau ada PR gak dikerjain. Malah ditambahin lagi. Aduh, Tapi orang tua zaman dulu kan juga galak ya. Iya, Dari nggak situ ada. kita Jadi nggak nggak mau akan ngadu dibantu kan. ya. Enggak ada kayak siapa deh, ayo kita ke Nggak sekolah. ada. Nggak ada. Orang Itu tua kan zaman zaman dulu. sekarang sih. Iya makanya kan. Orang tua zaman dulu mah itu ya udah salah lo terima konsekuensinya pasti gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Dan kita nggak berani untuk ngadu lagi, takut diomelin. Kalau harusnya kalau sekolah inter tuh emang kayak gimana sih dosen? Ya, gimana sih? Guru-guru killernya emang ada nggak sih? Enggak ada sih. Ada yang nggak galak-galak gitu nggak sih? Galak ada, cuman yang kayak ya udah dimarahin ya dimarahin, tapi nggak pernah yang sampai main fisik gitu. Segalaknya gimana cuma ngaruhnya? Ya paling melototin atau kayak apa gitu-gitu loh, yang kayak Nada tinggi kali ya diajakin gitu. ngobrol one on one kan agak tegang juga kan Iya kalau sih. sama guru. Kayak gitu-gitu doang sih. Zain, kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Tapi Iya, orang-orang iya kayak gitu. Lebih ke mental Lebih ya. ke mental mainnya. ya. Itu mental. gitu. Mainnya mental tapi ya. Iya. Dan ini film kapan akan tayangnya? 15 Agustus. 15 Agustus. 2024. Jangan lupa nonton ya. Di bioskop-bioskop ya. 15 Agustus Agak nggak kompak sih 2020. guys. Ulang sekali lagi kali ya. Jadi kapan film dosen gaib ini tayangnya? 15 Agustus di bioskop. Yes. Kayak kena mental kalian mereka ya sama Gue Pak. soalnya lagi kena mental sama guru gue sebelumnya gitu. Jadi kayak, Lo tuh membuka Traumanya kayak iya, aku muncul ya. traumanya tuh Lo masih membuka nempel trauma gitu. yang udah kita tutup. Sorry banget nih guys. Tapi oke, sekarang closing, pengen tahu setelah nanti film dosen gaib ini tayang, kira-kira experience apa yang bisa didapetin sama penonton dan dari film dosen gaib ini? Dari mungkin RC dulu. Yang pasti ini akan menjadi roller coaster yang sangat seru buat ditonton. Makanya harus banget nonton di bioskop supaya kalian bisa benar-benar ngerasain dengan sound system yang mantep gitu ya. Terus lanjut. Copy paste. kita juga ada versi 3D-nya ya? Apa 4D? Wow. Oh, ada ya? Wow. Kalau 3 kayak kartu jadi ada versi 3.
Ya pokoknya 4D gimana 4D? ya film ini apa ya? Ya sebagian potongan kecil yang udah pernah viral, ya mungkin sekarang kalian bisa nonton dan kalian bisa lihat kurang lebih kisahnya itu dan atmosfer mencekamnya itu seperti apa ya ada di film Iya. ini. Itu deh Anet. Ya di balik itu semua yang horor-horor siapa tahu ya kan mereka nostalgia nginget-nginget zaman waktu kuliah dulu gimana ya atau kayak anak-anak SMP SMA nonton kayak wah gue punya guru killer siapa tahu membuka traumanya lagi kayak gue sama kayak mengenang zaman-zaman punya guru killer gitu. Terus mungkin persahabatan juga kali Terus ya. ada persahabatannya juga. Jadi kayak ya nostalgia kalian waktu masih sekolah lah. Kayaknya percaya deh soal persahabatan kayak yang bikin 4 orang jadi terjerumus bareng-bareng tuh biasanya yang pertemanan. Iya. gaul. Ya gue ngulang. Ini kan jadi rusaknya gara-gara bareng dia. gitu ya. Oke, thank you buat Anet, buat Ryan, sama buat Ersya udah mampir ke Si Paling Seleb, dan buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton film Dosen Gaib tanggal Sudah 15 malam atau Agustus. Sudah malam atau Oh, sudah ada tahu. ada ini. Wah, baca Ada. dong. Tolong dong. Tolong dong. Kita udah pakai Dosen baju kayak gini. Dosen Gaib sudah malam atau sudah tahu. tahu. Oh iya lagi ini ya. Kurang di brief nih. So, tolong briefnya agak komplit ya. Oke, Dosen Gaib sudah malam atau sudah tahu tanggal 15 Agustus 2024 nonton di Yes. bioskop. Kesayangan Jangan kalian. direkam-rekam ya, tolong ya. Oh buat ya, spoiler, please jangan spoiler. nonton di tele ya guys. Jangan direkam-rekam. jangan nonton di platform manapun. Iya, bajakan jangan ya. Yang pasti nontonnya jangan sendiri sih. Harus ajak teman keluarga. Iya, betul. Satu RT, satu komplek, Buat nggak yang lagi apa-apa. PDKT bisa tuh. Iya. Wah, tahu banget ya ada caranya. Oke. Thank you buat Tribuners sudah nonton Si Paling Seleb, dan jangan lupa nonton konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.